Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dian Arisna Putri. Saya dari kelas Komputerisasi Akuntansi 19. Nah, kali ini saya akan mendemokan hasil dari proyek yang telah saya buat ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman Visual Studio. Nah, sebelumnya saya sudah membuat 3 tabel yang berada pada Microsoft Access, dan yang pertama ada tabel jenis, yang kedua ada tabel buku, dan yang ketiga ada tabel pemakai. Oke, kita langsung lihat ke proyeknya. Kita buka dulu Microsoft Visual Studio-nya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa form. Yang pertama ada form data jenis buku. Nah, ini di sini saya sudah buat database untuk data jenis buku, dan sebelumnya saya sudah buat tabel jenis pada Microsoft Access tadi ya. Nah, itu kodenya seperti ini. Nah, ini kodenya seperti ini. Berikutnya, yang kedua ada form data buku. Nah, di sini itu merupakan penggabungan dari relasi antar tabel jenis dan tabel buku. Dan tadi tabel bukunya saya sudah buat tadi di Microsoft Access yang sebelumnya. Kita lihat dulu view kodenya seperti apa. Nah, kodenya seperti ini. Nah, ini yang pertama kita isikan import sistem data oleh DB sampai dengan yang terakhir. Sampai dengan yang end class. Dan yang ketiga yaitu ada form login. Kita klik 2 kali. Nah, ini untuk tampilan loginnya seperti ini. Kemudian kodenya seperti ini. Dan yang keempat ada form menu. Nah, ini form menu yang terdiri dari 5 menu. Yang pertama ada menu master data, yang kedua ada menu transaksi, dan yang ketiga ada menu laporan, yang keempat ada menu pengaturan, dan yang terakhir ada menu keluar. Dan pada menu master data di sini terdapat dua jenis pilihan. Yang pertama ada data jenis buku, yang kedua ada data buku. Dan untuk yang laporan terdapat 3 pilihan lagi. Yang pertama ada laporan data buku, yang kedua ada laporan data jenis buku, dan yang terakhir ada laporan data. Dan berikutnya ada menu keluar. Lalu untuk melihat kodenya seperti apa, saya perlihatkan kodenya. Nah, kodenya seperti ini. Tinggal dikasihkan .show-nya, misalkan data jenis .show, data buku .show, form laporan data buku .show, form laporan data jenis buku .show, form laporan data .show. Oke, yang berikutnya di sini saya sudah install terlebih dahulu aplikasi yang namanya ODBC Data Source yang 32 bit. Nah, itu fungsinya untuk membuat laporannya. Untuk membuat laporan apa? Nah, untuk membuat laporan data buku, laporan data jenis buku, dan yang terakhir untuk laporan data. Dan setelah itu saya juga membuat form untuk laporan data bukunya. Nah, ini seperti ini. Dan yang kedua ada form laporan data jenis buku. Dan yang ketiga ada form laporan data. Nah, ini. Kita silang terlebih dahulu.
Nah, langsung saja kita lihat ke hasil project yang sudah saya buat tadi dengan cara klik Start Debugging. Nah, maka akan langsung muncul menu loginnya. Nah, di sini saya masukkan username-nya, username pemakainya, misalkan Anggi, dan passwordnya Anggi 123, lalu klik login. Nah, maka akan muncul tampilan menu yang terdiri atas 5 menu tadi ya. Yang pertama ada menu master data yang terdiri dari form data jenis buku dan form data buku, dan yang tiga ada menu laporan yang terdiri dari laporan data buku, laporan data jenis buku, dan laporan data, dan yang terakhir ada pengaturan dan keluar. Oke, langsung saja saya praktikkan. Nah, di sini misalkan saya akan membuka form untuk data jenis buku. Kita klik satu kali saja. Nah, maka akan muncul tampilan untuk data jenis bukunya. Nah, ini seperti ini. Nah, misalkan di sini saya akan menginputkan sebuah data ya. Misalkan kode jenisnya C1, kemudian nama jenisnya misalkan cergam. Nah, lalu saya klik simpan. Nah, maka akan muncul dialog simpan data sukses. Lalu klik OK. Nah, kemudian akan tersimpan di sini. Nah, untuk menghapusnya, caranya bagaimana? Kita tinggal klikkan ini, kemudian klik button hapus, lalu klik yes. Nah, maka akan terhapus datanya. Dan kemudian misalkan di sini saya akan mencari sebuah kode jenisnya. Di sini saya tinggal ketikkan, misalkan saya akan mencari kode jenis B1 atau novel. Nah, maka akan muncul, atau A1. Nah, maka akan muncul biografi dan seterusnya. Nah, kemudian saya klik silang ya. Atau ini di sini bisa juga klik batal. Nah, kemudian klik silang. Lalu setelah itu yang kedua ada form data buku, yang tadi merupakan gabungan antara tabel buku dan tabel jenis. Ini. Di sini ada button simpan untuk menyimpan datanya, ini ada button ubah untuk mengubah datanya, dan ini ada button hapus untuk menghapus datanya, dan ini ada button batal untuk membatalkan penginputan data, dan ini untuk menutup aplikasinya. Nah, misalkan di sini saya akan memasukkan jenis bukunya. Di sini misalkan ada A1 biografi, B1 novel. Misalkan klik simpan. Nah, data belum lengkap karena di sini harus diisi secara lengkap terlebih dahulu, maka akan bisa tersimpan datanya. Dan kemudian yang berikutnya ada laporan ya. Yang pertama ada laporan data buku. Kita tunggu dulu. Nah, maka akan langsung muncul laporan data bukunya yang sudah kita inputkan tadi. Nah, ini seperti ini tampilannya. Dan berikutnya lagi ada laporan data jenis buku. Nah, tampilannya seperti ini. Dan berikutnya lagi ada laporan data.
tampilannya seperti ini. Dan ini untuk keluar ya, menu keluar, kita klik. Nah, maka akan keluar. Oke, sekian penjelasan dari hasil project yang telah saya buat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.